Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang tidak samar bagi kita semua, bagaimana Allah Ta'ala tabiatkan anak Adam untuk dia condong terhadap lawan jenisnya. Laki-laki condong terhadap perempuan, sebagaimana sebaliknya perempuan juga ditabiatkan, fitrahkan untuk condong kepada laki-laki. Sehingga semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ini yang namanya laki dan perempuan ini saling menjalin hubungan pernikahan. Sehingga dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu sudah ada akad-akad pernikahan. Sudah ada apa? Akad-akad pernikahan. Termasuk di zaman jahiliyah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik ketika itu, orang-orang Arab ketika itu juga memiliki akad-akad pernikahan. Beragam jenis akad pernikahan yang ada ketika itu. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang adanya akad-akad pernikahan ketika itu. Ya, Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih dalam kitab sahih beliau meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang kata Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nikah fil jahiliyah ala arba'ati anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, akad pernikahan di zaman jahiliyah itu ada 4 macam. Ini yang masyhur. Akad-akad pernikahan yang ada di zaman jahiliyah ini yang masyhur ada 4 jenis. Ada 4 jenis. 4 jenis akad. Ini yang paling masyhurnya. Yang pertama kata Aisyah radhiyallahu anha, nikahun nas al-yaum. Nikah yang ada ketika itu sebagaimana nikahnya manusia saat ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Berarti nikah yang syar'i. Nikah yang sahih, nikah yang benar. Nikah yang benar, nikahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana yang sudah sedikit kita singgung. Itu seperti apa kata Aisyah radhiyallahu anha, yakhtubur ar-rajulu ila ar-rajul waliyatahu au ibnatahu. Di mana seorang laki dia mendatangi seseorang melamar waliyahnya, melamar putrinya, atau melamar perempuan yang berada di bawah tanggungannya. Layaknya pernikahan zaman sekarang. Seseorang melamar perempuan lain melalui siapa?
Ya, orang tuanya atau kerabatnya. Kemudian apa? Fa yusdiquha tsumma yunkihuha. Ditentukan maharnya berapa, kemudian terjadi akad pernikahan. Ini di zaman jahiliyah sudah ada nikah yang seperti ini. Nikah yang benar berarti. Nikah yang apa? Benar, di mana seorang lelaki ketika apa? Ingin menikahi perempuan, dia datangi orang tuanya. Dia datangi keluarganya, dia lamar perempuan tersebut. Kemudian mungkin disepakati maharnya berapa, sodaknya berapa, kemudian terjadi akad nikah, dinikahkan oleh si wali, dihadiri 2 saksi, ya, sebagaimana nikah yang ma'ruf di zaman kita sekarang ini. Ini sudah ada di zaman jahiliyah. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, nikahun akhar, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana ar-rajulu yaqul limra'atihi. Jenis perkawinan yang ada ketika itu, ya, jenis perkawinan yang ada ketika itu, seseorang lelaki mengatakan kepada istrinya, idza tahurat min tamthiha, ketika istri dia sudah apa? Sudah suci dari haid. Seorang perempuan sudah bersuami, kemudian apa? Ketika dia suci dari haidnya, suaminya mengatakan kepadanya, arsili ila fulan fastabdi'i minhu, pergilah menuju fulan. Untuk ngapain? Kata suaminya kepada istrinya, engkau minta digauli oleh fulan. Ditentukan siapa orangnya. Wa ya'taziluha zawjuha hatta yatabayyana hamluha. Setelah betul-betul dikerjakan oleh si istrinya, dia datang ke tempat seorang laki-laki, digauli oleh laki-laki lain, maka si suami tidak menggaulinya. Dibiarkan si istrinya. Sampai kapan? Hatta yatabayyana hamluha, sampai ketahuan istrinya hamil. Istrinya apa? Hamil. Berarti kalau hamil dari apa? Dari spermanya siapa? Sperma orang lain. Fa idza tabayyana, kalau sudah jelas dia hamil, asabaha idza ahab, maka suaminya menggaulinya. Kalau dia ingin, baru digauli. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa inna ma yaf'alu dzalik, tidak lain sebagian ya orang ketika itu mengerjakan hal tersebut, memerintahkan istrinya untuk apa? Digauli lelaki lain, raghbatan fi najabatil walad. Tujuannya apa? Ingin memiliki keturunan yang baik, yang bagus menurut mereka. Jadi ingin keturunannya najib, keturunannya bagus misalkan, maka istrinya diperintahkan untuk apa? Mendatangi lelaki yang menurut dia punya sifat-sifat yang menurut mereka sifat yang baik, sehingga istrinya diperintahkan untuk digauli oleh lelaki tersebut. Wa yusamma hadza nikahul istibdha. Nikah seperti ini dinamakan dengan nikah al-istibdha. Ini jenis nikah yang kedua yang ada ketika itu. Ya, yang ada ketika itu. Dan yang ketiga, nikahun akhar, kata Aisyah radhiyallahu anha, yajtami'ur rahat ma dunal asyrah. Jenis nikah yang lain, ya, berkumpul beberapa orang laki-laki, ya, di bawah 10, rahat namanya, ya. Ada berapa orang laki-laki di bawah 10 berkumpul alal mar'ah, di mana mereka sepakat untuk mendatangi seorang perempuan. Fayadkhuluna kulluhum yusibuha, ya, di mana terjadi kesepakatan antara para lelaki ini dengan perempuan tadi. Kesepakatannya apa? 10 orang ini boleh menggauli si perempuan tadi yang di bawah 10 ini, ya,
laki di bawah 10. Sepakat dengan perempuan tadi bahwasanya perempuan tadi siap untuk digauli. Ya, untuk apa? Digauli. Fa idza hamalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika betul digauli oleh laki sebanyak tadi, kemudian dia hamil. Wa wada'at, dan betul hamil dan melahirkan. Wa marra 'alaiha layali, setelah melahirkan lewat beberapa hari, arsalat ilaihim, maka perempuan tadi akan mengundang mereka semua yang pernah menggaulinya. Yang pernah apa? Menggaulinya. Falam yastati' rajulun minhum an yamtani. Di mana ini sudah ada kesepakatan, tidak boleh ada seorang pun di antara mereka yang apa? Ketika dipanggil untuk apa? Menghindar. Maka semuanya betul-betul datang. Ya, laki-laki yang sudah apa? Menggauli perempuan tadi, ketika diundang oleh perempuan tadi, semuanya datang. Hatta yajtami'u indaha, sampai semuanya berkumpul di hadapan perempuan tadi. Fayaqulu lahum atau fataqulu lahum, maka si perempuan tadi akan mengatakan kepada mereka semua, qad araftum ma kana min amrikum wa qad walad wa huwa ibnuka ya fulan. Maka perempuan tadi akan memilih di antara laki-laki yang ada tadi dengan mengatakan, kan sudah tahu apa maksudku mengundang kalian. Aku sudah melahirkan, maka ini anak ditunjuk salah satu di antara mereka. Ini anakmu. Terserah dia, terserah perempuan ini nunjuk yang mana bapaknya. Dari yang ada, lelaki yang semuanya pernah menggauli didatangkan, kemudian apa? Ditunjuk. Anak ini adalah anakmu. Sehingga fayulhaqu bihi, sehingga anak ini nanti dinisbatkan kepada laki tadi. Ya, la yastati'u an yamtani minhu rajul, di mana seseorang yang sudah ditunjuk oleh perempuan tadi tidak boleh mengelak. Tidak boleh menolak. Dia harus setuju. Sehingga terjadilah hubungan apa? Kekeluargaan ketika itu. Ya. Asalnya dari apa? Pernikahan yang seperti ini tadi. Ini jenis yang ketiga. Yang keempat, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa nikahun akhar, nikahun rabi, kata Aisyah, jenis nikah yang keempat yang ada ketika itu di zaman jahiliyah, yajtami'un nas katsir fayadkhuluna 'alal mar'ah, di mana lelaki yang begitu banyak ini bisa menggauli seorang perempuan. Di mana perempuan ini apa? La tamtani mimman ja'aha. Di mana perempuan ini tidak akan menolak siapapun lelaki yang ingin menggaulinya. Wa hunnal baghaya, yang kata Aisyah, perempuan seperti ini ketika itu layaknya pelacur ketika itu. Dianggaplah pelacur. Di mana setiap lelaki yang datang pasti dia terima. Pasti apa dia? Dia terima. Ya. Yunsibuna ala abwabihinna ar-rayat, di mana perempuan-perempuan seperti ini di zaman jahiliyah itu biasanya apa? Mereka menancapkan bendera di depan rumahnya. Takunu alaman, di mana bendera ini sebagai tanda, oh perempuan ini memang pengen digauli. Sehingga siapapun lelaki yang ingin, maka boleh. Tidak ditolak. Kata Aisyah, faman aradahunna dakhala alaihinna. Siapapun lelaki yang menginginkan perempuan tadi, boleh masuk. Boleh digauli. Fa idza hamalat, baru ketika dia hamil. Dia hamil. Perempuan tadi hamil, wa wada'at, dan melahirkan, jumi'u laha, maka para lelaki yang sudah pernah menggauli dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Wa du'u lahal qafah, maka diundanglah seseorang yang dikatakan dengan al-qafah. Al-qafah itu apa? Orang yang tahu garis-garis kaki, garis-garis tangan. Bukan dukun ya. Namun memang ini pakarnya begitu ya. Yang biasanya dengan garis-garis kaki tahu ini anaknya siapa. Sebagaimana zaman sekarang ada orang yang tahu di mana daerah-daerah yang mungkin
mengandung air. Bikin sumur, undang orang begitu ya. Bukan undang dukun. Namun orang yang memang tahu tempat-tempat yang mungkin apa? Di situ ada sumber air. Biasanya ada cara-caranya. Ini ada memang orang seperti itu. Ini bukan dukun. Nah, perempuan ini juga sama. Ketika sudah hamil, melahirkan, maka yang diundang orang seperti ini. Tsumma ulhiqu waladuha atau ya. Tsumma ulhiqu waladuha billadzi yarawun. Faltata bihi wa duya ibnuhu la yamtani'u min dzalik. Maka qafa ini tadi yang akan menentukan anak ini anaknya siapa dari antara yang ada. Dinisbatkan kepada orang tadi, tidak boleh ada seorang pun yang menolak. Berarti ini jenis-jenis pernikahan yang ada. Falamma bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil haqq, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan bawa al-haq, hudima nikahul jahiliyah illa nikahan nas al-yaum. Maka pernikahan-pernikahan yang ada ketika itu dibatalkan oleh Islam kecuali nikah yang pertama. Jenis nikah yang pertama, nikah yang ma'ruf. Yang tadi kita sebutkan, di mana seorang laki ketika ingin menikahi seorang perempuan, dia datangi apa? Orang tuanya, keluarganya, dia lamar. Disepakati, diterima, misalkan ditentukan sodaknya, terjadi akad. Yang melakukan akad si wali, yang menikahkan si walinya, kemudian ada i'lan, ya, ada pengumuman pernikahan, sehingga tidak ada sifah, tidak ada perzinaan. Ya, ini sebagian pernikahan-pernikahan yang ada ketika itu dibatalkan oleh syariat. Walaupun ada di antara pernikahan nanti yang di zaman jahiliyah sudah ada, kemudian ketika Islam datang, di awal Islam ditakrir, dibolehkan, didiamkan. Setelah itu apa? Datang hukum menerangkan keharamannya. Ini di antara nikah-nikah yang terlarang yang akan kita bahas insyaallah taala mulai ya sore hari ini. Karena mungkin tidak cukup sekali ketika kita menyebutkan tentang pernikahan-pernikahan yang terlarang. Karena ada beberapa jenis pernikahan-pernikahan yang terlarang. Dan di antara nikah yang terlarang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyighar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah yang namanya nikah syighar. Apa itu nikah syighar? Ya, disebutkan di sini wasyighar, yang namanya nikah syighar, an yuzawwijar rajulu ibnatahu. Dicontohkan di sini, ketika seorang menikahkan orang lain dengan putrinya. Tadi dia wali, begitu ya. Seorang wali menikahkan apa? Waliyahnya, bisa anaknya, bisa adik perempuannya, begitu ya. Dengan laki-laki. Dia nikahkan misalkan putrinya dengan seseorang. Namun dia ngajukan syarat, ala an yuzawwijahul akhar ibnatahu. Dengan syarat lelaki yang dinikahkan dengan putrinya tadi, dia juga harus menikahkan dirinya dengan waliyahnya. Sebagai contoh misalkan, si A punya putri atau punya waliyah begitu ya, perempuan yang di bawah tanggungannya. Dia tawarkan kepada si B, B mau nggak nikah dengan putri saya atau waliyah saya? Mau. Kata si A, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu nikahkan saya dengan putrimu. Kamu nikahkan saya dengan apa? Adik perempuanmu. Kamu nikahkan saya dengan apa? Kakak perempuanmu. Atau yang semisalnya. Ini dikenal dengan apa? Syighar.
Walaysa bainahuma shadaq, di mana tidak ada mahar dalam kedua pernikahan tersebut. Maharnya enggak ada. Ini bentuk syighar yang disepakati oleh para ulama yang diharamkan. Jadi nikah yang terkumpul di situ dua hal. Apa? Ada syarat. Syaratnya apa tadi? Dia mau menikahkan waliyahnya dengan syarat yang dinikahkan harus menikahkan dirinya dengan waliyahnya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak ada shadaq. Tidak ada apa? Tidak ada shadaq. Ini yang dikenal dengan apa? Nikahkan dengan syighar. Nikah syighar. Nikah syighar, sepakat para ulama tentang ya haramnya nikah apa? Nikah syighar. Tidak bolehnya nikah syighar. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya ketika terjadi nikah yang seperti ini, nikahnya tidak apa? Tidak sah bahkan. Nikahnya tidak sah. Namun kesepakatan ini kalau dalam nikah tersebut ada dua hal tadi yang kita sebutkan. Apa saja? An yakuna nikahu tsaniyah mushtaratan fi nikahil ula. Nikah yang kedua itu memang bentuk dari syarat nikah yang pertama. Kan ada akad yang pertama, akad nikah yang pertama. Di mana akad nikah yang pertama ini syaratnya apa? Ada akad nikah yang kedua. Ada akad nikah yang kedua. Bagaimana disebutkan dalam hadis ini? Ya, an yuzawwijar rajulu ibnatahu, dicontohkan ibnatah, walaupun kata Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, ibnatah ini sekedar contoh. Seseorang lelaki menikahkan seseorang dengan putrinya. Kata putrinya di sini sekedar contoh. Walaupun cakupannya umum, bukan sekedar putrinya, namun apa? Waliyah namanya. Waliyah itu apa? Perempuan yang di bawahnya. Artinya walinya dia akan menikahkan perempuan tadi dengan orang lain. Namun dia ngajukan syarat kepada orang lain tersebut. Saya menikahkan kamu dengan waliyah saya, atau putri saya, atau saudari saya, atau yang di bawah perwalian dia. Namun syaratnya kamu nikahkan saya dengan apa? Perempuan yang di bawah perwalianmu. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua kata Ibnu Utsaimin, syighar yang muharram alla yakuna bainahuma shadaq. Kalau seandainya tidak ada apa? Tidak ada mahar. Tidak ada mahar. Sehingga dari dua syarat ini, ketika ada seseorang menikah atau seorang laki-laki, kata Ibnu Utsaimin, idza zawwajahu ibnata. Kalau ada seorang menikahkan putrinya. Ada seorang si A tadi ya, menikahkan putrinya dengan apa si B. Tsumma zawwajahu al-akhar ibnatahu ba'da dzalik biduni syarat. Kemudian setelah itu menantunya ini misalkan nikahkan mertuanya dengan putrinya. Menantu begitu ya? Kan menantu. Si A punya anak perempuan, dinikahkan dengan siapa? Si B. Berarti B menantunya si A. Si A nggak ngajukan syarat, nikahkan saja. Si B betul-betul melamar kepada si A, begitu ya. Saya lamar putri bapak. Diterima misalkan, terjadi pernikahan. Si A nikahkan si B dengan putrinya. Setelah berselang lama, B juga punya putri, dinikahkan dengan si A, nawarkan, mau nggak nikah dengan putri saya? Nggak ada syarat di awal. Atau kalau contoh seperti ini mungkin jauh ya. Contoh kakak adik lah ya, gitu ya. Kalau kakak adik kan misalkan si A punya adik perempuan. Berarti A kan walinya si perempuan tadi. Dia tawarkan kepada si B, B mau nggak nikah dengan adik saya? Terjadi proses begitu ya. Ada pranikah.
Sepakat, setuju, akhirnya dinikahkan. Si A menikahkan B dengan adik perempuannya. Si A nggak ngajukan syarat apa-apa. Tidak ngajukan apa? Syarat. Setelah terbangun hubungan rumah tangga si B dengan adiknya si A, suatu saat si B tinggal nawarin apa? Si A. Kamu juga belum nikah, mau nggak nikah sama adik saya atau kakak perempuan saya atau adik perempuan saya? Ya, proses dulu. Kok jadi gitu ya? Akhirnya si B nikahkan si A dengan waliyahnya. Apakah ini syighar? Syighar atau bukan? Kata para ulama ini bukan syighar. Kenapa? Karena tidak tersyaratkan di awal pernikahan. Kan nggak ada syarat si A ketika menikahkan siapa? Menikahkan si B ngajukan syarat. Boleh kamu nikah dengan adik saya, yang penting kamu nanti nikahkan saya dengan apa? Adikmu. Ya. Jadi nikah syighar itu apa? Ketika seorang laki-laki ini akan menikahkan waliyahnya dengan laki-laki lain, namun dia mengajukan syarat. Di mana syaratnya? Laki lain tersebut harus menikahkan dirinya dengan waliyahnya. Kalau nggak ada syarat, maka tidak mengapa. Sebagaimana zaman dahulu kan sering ya, kakak adik perempuan nikah dengan keluarga lain kakak adik. Apakah mesti syighar? Tidak mesti. Mungkin nggak ada syarat. Mungkin bukan syarat. Dan yang kedua, ini kalau tidak ada sodaq. Ya, kalau tidak apa? Tidak ada mahar. Kalau ada mahar seperti apa? Insya Allah kita bahas. Sehingga nikah syighar ini sepakat para ulama tentang apa? Tentang terlarangnya nikah ini. Kenapa kok diharamkan? Dari sisi mana kok pernikahan seperti ini terlarang? Kata Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, "Li'anna Allah Ta'ala qala fi kitabihi wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum." Dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, ya berkaitan dengan masalah pernikahan, dihalalkan untuk kalian perempuan-perempuan yang bukan mahram kalian, yang tidak diharamkan kepada kalian. An tabtaghu bi amwalikum. Engkau nikahi mereka dengan menggunakan harta kalian. Sehingga harus ada apa? Sodaq. Harus ada mahar. Sementara nikah syighar yang tadi kita sebutkan, ada mahar tidak? Tidak ada. Seolah maharnya apa? Ya? Maharnya apa seolah-olah? Tukeran tadi. Maharnya apa? Farjnya siapa? Farjnya si perempuan ini jadi mahar untuk nikah diriku dengan waliyahnya kamu. Sebaliknya, maharnya kamu apa? Sebaliknya tadi. Farjnya mauliyahnya kamu, waliyahnya kamu. Jangan seperti ini zalim. Yang seperti apa zalim? Ya, ini yang pertama. Ya, sehingga ini nikah seperti ini terlarang. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua kata Ibnu Utsaimin, annahu law jaza hadzal nikah lakana sababan li idha'atil amanah. Kata Ibnu Utsaimin, kalau nikah seperti ini diperbolehkan, maka akan menyebabkan tidak ditunaikannya amanah. Kok seperti itu? Li'anna ar-rajula rubbama yuzawwiju bintahu man laisa bikufrin. Akan mengarah kepada apa? Seseorang akan menikahkan putrinya dengan siapapun, orang yang mungkin tidak sekufu dengan apa? Dengan putrinya. Walaupun orang jelek, kenapa? Li'annahu sayuzawwijuhu ibnatahu. Karena tujuan dia ingin nikahi putrinya atau waliyahnya. Pengennya saya akan dapatkan siapa? Waliyahnya dia. Sehingga anak saya nggak apa-apa nikah sama dia. Yang penting saya dapat apa? Waliyahnya. Padahal amanah sebagai apa? Wali, dia tidak boleh menikahkan waliyahnya kecuali dengan laki-laki yang sekufu. Lalu kita sebutkan sekufu itu apa? Sehingga ketika ada nikah seperti ini, tentunya amanahnya yang dibebankan kepada para wali tidak akan tertunaikan. Karena tujuan dia bagaimana dia bisa menikah dengan perempuan lain. Walaupun dengan mengorbankan siapa?
mengorbankan waliyahnya, mengorbankan adik perempuannya, mengorbankan kakak perempuannya, mengorbankan perempuan yang walinya ada di tangannya. Yang penting dia bisa menikah dengan apa? Perempuan lah. Nah, ini sebab yang kedua. Dan sebab yang ketiga, annahu qad yuaddi ila ikrahil mar'ah 'ala zawaj. Sebab yang ketiga, yang seperti ini menyebabkan adanya proses pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah. Padahal terlarang. Maka dia akan paksa. Tujuannya apa? Dia ingin dapatkan perempuan lain. Sehingga harus mengorbankan siapa? Waliyahnya. Walaupun mungkin harus dipaksa. Sementara syarat nikah dulu kita sebutkan harus ada ridho. Nah, ini dipaksa. Ya tidak ridho. Namun karena dia butuh, maka dia korbankan waliyahnya. Dia korbankan perempuan yang ada di tanggungannya. Ini zalim. Dan yang keempat, syarat yang apa? Sisi yang paling nampak yang menyebabkan keharamannya nikah syighar itu apa? Annahu yakunu fil ghalib sababan lin niza' wal khusumat allati la tantahi. Kata Ibnu Utsaimin, pernikahan seperti ini menyebabkan adanya cekcok, adanya pertikaian berkepanjangan. Menyebabkan adanya apa? Khusumat. Adanya pertikaian yang berkepanjangan. Kenapa? Li'anna ihdal mar'atain law fasadat ala zawjiha. Dikarenakan ya, salah satu dari perempuan tadi yang dinikahi begitu ya. Kalau dia berbuat jelek terhadap suaminya, melakukan nusyuz, ada bentuk pembangkangan terhadap suami. Rumah tangganya si A tadi misalkan, yang sudah dinikahkan oleh si B dengan waliyahnya begitu ya. Istrinya si A itu melakukan nusyuz, kejelekan terhadap suaminya. Maka kira-kira apa yang akan dilakukan oleh si A? Dia akan datangi waliyahnya, istrinya si B. Dia ingin apa? Agar istrinya si B juga berbuat perbuatan yang sama. Secara otomatis akan seperti itu. Laha wala zawjuha an yufsida mauliyatahu ala zawjiha. Tentunya apa? Seorang yang tadi istrinya berbuat nusyuz begitu ya, langgaran, melakukan pembangkangan terhadap suaminya, dia akan berupaya ya mendatangi waliyahnya. Saudaranya kan begitu ya, atau anaknya. Dia akan katakan kepada apa? Kepada anaknya tadi atau saudaranya tadi, suamimu tuh begini begitu. Disebutkan kejelek-kejelekannya. Ya, sehingga yang tadinya keributannya ada pada sebuah rumah tangga akan menular kepada rumah tangga yang lain. Sehingga dalam nikah syighar ini ya, yang tujuannya nikah kan apa? Seorang ketika melakukan pernikahan kan pengennya apa? Tentram, damai gitu ya, nggak cekcok. Namun ketika nikahnya nikah syighar seperti ini, ketika betul-betul terjadi, maka ketika ada cekcok di sebuah rumah tangga akan tertular ke rumah tangga yang lain. Kenapa? Karena ada hubungan dekat. Jangankan yang pakai syighar, yang tadi kita contohkan, terkadang kakak adik. Ya, begitu ya. Kakaknya nikah dengan apa? Seseorang. Di pihak keluarga seseorang. Nikah. Setelah itu apa? Ya, adiknya belum nikah. Dia tahu istrinya punya apa? Punya saudara. Ya, nggak usah jauh-jauh. Nikah sama siapa? Adiknya mbakmu saja sana. Kan terkadang begitu ya. Si A nikah dengan apa? Seorang perempuan. Terjadi begitu ya. Akur. Berarti si A sudah bangun rumah tangga. Kemudian si A punya adik perempuan. Istrinya si A juga punya saudara laki. Mungkin sekali si A menawarkan kepada adiknya si istrinya, kamu mau nggak nikah sama adik saya? Sama saudara saya. Terjadi proses kok cocok nih nikah. Ini saja ketika si A ribut dengan si istrinya, biasanya nular atau tidak? Biasanya kan nular.
Istrinya si A akan laporan kepada adiknya. Itu masmu itu kok begini, begitu, begini, begitu. Cerita kejelekan apa? Suaminya. Maka adiknya si istrinya si A akan marah, kok kakak saya diperlakukan seperti nggak bisa balas, akhirnya apa? Dia perlakukan istrinya yang sama. Terkadang kan begitu, dia dendam kepada apa? Suami kakaknya, nggak bisa balas, akhirnya korbannya siapa? Istrinya dia, toh saudaranya suami kakak saya, padahal istrinya. Sehingga cekcoknya biasanya ini yang nggak syihor aja terkadang seperti ini, apalagi yang syihor. Kan syarat, dulu kamu nikahkan syaratnya, saya ngajukan syarat. Berarti jasa saya ini. Oh sekarang kamu berbuat seperti itu, maka saya pun akan balas berbuat seperti itu kepada siapa? Istri saya misalkan. Sehingga pernikahan seperti ini akan mengakibatkan efek yang tidak baik, menyebabkan adanya apa? Adanya persengketaan, adanya khusumat yang berkepanjangan. Sehingga para ulama menyebutkan, bahkan dalam nikah syihor, walaupun ada sodak, walaupun ada mahar, walaupun ada apa? Ada mahar. Ketika nikah ini merupakan syarat dari pernikahan yang pertama, tetap dikatakan nikah syihor yang diharamkan. Walaupun ada mahar. Jadi ketika si A tadi misalkan menawarkan kepada si B, B mau nggak nikah dengan adik saya, perempuan saya? Ya mau. Maharnya disepakati berapa? Ya, maharnya sekian. Tapi saya pakai syarat. Syaratnya apa? Kamu nikahkan saya dengan apa? Saudarimu. Ketika ada syarat seperti ini, sudah dikatakan sebagai nikah syihor, sebagaimana ini dirujukan oleh Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kenapa? Karena ini biasanya akan menimbulkan khusumat yang seperti ini, pertikaian yang seperti ini. Ketika satunya cerai, terjadi firaq begitu ya, sangat mungkin menular. Ya. Keluarga yang lain akan cerai, padahal lagi tenang, nggak ada cekcok, nggak ada apa. Namun kenapa? Karena pernikahan pertama gagal, akhirnya apa? Pernikahan kedua pun akhirnya digagalkan. Sehingga nikah syihor ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Seseorang menikahkan waliyahnya dengan lelaki lain, namun dia ngajukan syarat. Lelaki tersebut yang mau dinikahkan juga harus menikahkan dirinya dengan waliyahnya. Ini yang dikenal dengan nikah syihor, dan ini nikah yang terlarang, diharamkan dalam Islam. Bahkan pendapat yang benar, pendapatnya kebanyakan para ulama, kalau terjadi nikah yang seperti ini, maka nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah. Kalau nikah tidak sah berarti harus diapakan? Harus dipisah. Harus difiraq. Harus dipisah. Kalau sudah digauli gimana? Kalau sudah digauli gimana? Kan harus dipisah. Setelah itu, kalau sudah digauli, maka kata para ulama, laha al-mahr al-mithl. Bagi perempuannya, dia mendapatkan mahar mithl. Mahar mithl sudah kita sebutkan berulang begitu ya. Mahar sodak yang sebanding, yang senilai dengan perempuan-perempuan yang berdekatan dengan dia, yang mirip dengan dia, diberikan maharnya. Ya, diberikan maharnya. Nikahnya, kalau mau nikah lagi, ya silakan diulang. Tapi nikah syihor ini nikah yang tidak sah, nikah yang diharamkan, nikah yang terlarang. Ini tadi kita sebutkan nikah syihor. Kenapa? Karena terkadang ada iltibas. Sebagian orang, saya dulu nikah dengan siapa? Saudara istri saya. Ini boleh tidak? Apakah ini syihor atau bukan? Kita tanyakan dulu, pakai syarat atau tidak? Kalau nggak pakai syarat, bukan syihor. Tapi kalau pakai syarat, memang nikahnya kamu karena syarat, begitu ya. Dahulu yang menikahkan itu ngajukan syarat, maka nikahnya nikah yang tidak sah. Kalau baru tahu gimana? Diulang. Nikahnya diulang. Kenapa? Karena nikah tidak sah. Ya, difahami ya? Ya, ada yang ditanyakan? Ada tiga buku disiapkan oleh IKP. Ya, bagi yang mau bertanya, silakan. Silakan Mas.
Kalau misalkan pernikahannya kan tidak sah tadi yang ini. Kalau misalnya kan sudah digauli ini termasuknya zina atau diampuni? Kalau tidak tahu, layaknya nikah syubhat. Layaknya nikah syubhat. Ya, nikah syubhat itu apa? Ketika terjadi proses apa? Hubungan layaknya suami istri dalam keadaan nikahnya tidak sah karena faktor syubhat, maka tidak dianggap zina. Ketika ada anak, anaknya dinisbatkan kepada siapa? Kepada pemilik air, pemilik sperma, bapak biologisnya. Ini namanya apa? Nikah syubhat. Sehingga ketika betul-betul terjadi syighar dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan apa? Tidak tahu. Setelah tahu dipisah, namun sudah digauli. Tadi bagi si perempuan dapat apa? Maharnya. Kemudian tidak dianggap zina. Dan kalaupun perempuan tersebut hamil, maka anaknya dinisbatkan kepada apa? Ya, bapak biologis. Dinisbatkan kepada apa? Bapaknya. Gitu Mas ya. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, di desa saya setelah ada prosesi lamaran, biasanya itu ada kunjungan balik dari pihak perempuan ke pihak laki-laki, dan ini bagaimana hukumnya? Yang kedua, untuk penghitungan tanggal pernikahan. Untuk apa? Perhitungan tanggal pernikahan. Iya. Di desa saya ada yang menggunakan pihak laki-laki menuju pihak perempuan, ada yang menggunakan pihak perempuan menuju pihak laki-laki. Dan sebaiknya di dalam Islam itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Untuk masalah kunjungan balik, ini adat yang tidak mengapa. Perkara yang diperbolehkan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Karena terkadang tadi kunjungan balik itu terkadang untuk menentukan waktu. Kan siapa? Pihak lelaki biasanya apa? Datang dan keluarganya melamar. Ya diterima. Ya terkadang enggak ditentukan kapan waktunya belum. Biasanya kapan ditentukan? Biasanya ketika kunjungan balik misalkan. Sehingga tidak mengapa, tidak ada masalah berkaitan dengan masalah ini, yang penting tidak takalluf. Tidak memberatkan diri. Karena terkadang di negeri kita adatnya ketika melamar pihak laki-laki sudah bawa macam-macam. Nanti perempuan juga sama begitu ya, bawa macam-macam. Kalau tidak takalluf tidak mengapa. Adapun untuk menentukan tanggal kapan pernikahan, ya sesuai dengan kesepakatan. Silakan diserahkan kepada pihak istri atau tidak mengapa pihak laki yang menentukan. Dibolehkan. Kapan akadnya dibolehkan. Selama keduanya ridho tidak mengapa. Yang penting tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang untuk menentukan tanggal pernikahan itu harus lihat tanggal lahirnya, hari lahirnya. Ini terjatuh ke dalam tatoyur. Tatoyur itu apa? Menganggap sial terhadap apa? Sesuatu. Ini kalau nikahnya tanggal sekian, nanti nikahnya nggak bagus, dirubah misalkan. Ya, nikah kalau misalkan bulan Muharram, akad bulan Muharram, ya. Ini orang Jawa kan biasanya begitu. Ini termasuk tiarah, termasuk perkara-perkara yang diingkari dalam Islam, bahkan termasuk jenis kesyirikan. Sehingga ketika keduanya sepakat untuk kapan menetapkan tanggal pernikahan, tidak mengapa pihak perempuan yang menentukan atau pihak lelaki yang menentukan, atau mungkin dirembuk bersama juga tidak mengapa, tidak ada masalah. Begitu Mbak ya? Ya, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpisah atau cerai karena menuruti permintaan orang tua salah atau tidak? Hanya karena suami terhutang dengan orang tua dan belum mampu membayar. Yang kedua, seandainya mau rujuk tapi dihalangi sama orang tua, hukumnya bagaimana? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Meminta cerai karena permintaan orang tua. Ada tidak orang tua yang meminta anaknya untuk bercerai? Ada tidak? Ada. Nabiullah Ibrahim pernah memerintahkan Ismail untuk mencerai istrinya. Ya.
Umar bin Khattab juga pernah seperti itu. Jadi kalau orang tua anti seperti Nabiullah Ibrahim atau Umar ya turuti. Tidak apa-apa. Tapi kalau orang tuanya anti, gak kayak Nabiullah Ibrahim, gak kayak Umar. Apalagi kasusnya cuma apa? Menantunya hutang belum bayar. Ini kan tadi kasusnya begitu ya. Menantunya hutang belum bayar, anaknya disuruh apa? Disuruh cerai. Ini gak perlu dituruti. Kalau suami anti misalkan, kalau seandainya anti begitu ya, itu suami yang akhlaknya baik, ya, agamanya baik, tidak perlu dituruti. Tidak perlu apa? Dituruti. Karena ya alasan orang tua anti bukan alasan yang syar'i. Bukan alasan yang syar'i, alasan cuma sekedar dunia. Cuma sekedar apa? Dunia. Sehingga kalau masih cinta, apalagi tadi bilang pengen rujuk begitu ya, dihalangi lagi. Ya, ini nggak boleh. Allah mengatakan wala ta'duluhun. Janganlah kalian menghalangi para perempuan. Untuk apa? Untuk kembali menikah dengan siapa? Lelaki yang diridhoi. Sehingga haram bagi siapa? Orang tua untuk adol. Adol itu apa? Melarang waliyahnya untuk menikah dengan lelaki yang sekufu. Sehingga nggak boleh ya apa? Orang tua seperti itu. Sehingga tidak mengapa, bahkan dalam keadaan seperti ini boleh si perempuan cari wali yang lain, cari wali dari keluarganya untuk menikahkannya. Atau kalau nggak ada, boleh dia ke hakim, minta wali hakim untuk menikahkan dirinya. Ya, difahami insyaallah Mbak ya. Silakan satu lagi pertanyaan. Sudah hampir setengah 6. Ya, barangkali ada yang bertanya. Kalau tidak ada saya tutup. Kalau nggak ada saya cukupkan. Wa sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah taala pada pekan depan insyaallah kita bahas tentang masalah nikah mut'ah. Ya, nikah yang terlarang, nikah yang terkenal dengan nikah mut'ah. Bismillah taala. Insyaallah.